Iya. Oh ya, tadi kita ciri-ciri mengenali makanan yang aman ya, makanan yang apa bahaya, yang mengandung bahan berbahaya ya. Tadi Ya. udah dijelasin ada eh, empat empat bahan berbahaya yang biasanya ditambahkan ke makanan. Yang pertama tadi formalin sudah ya, kemudian Ya. boraks. Boraks itu atau bahasa sehari-harinya lebih dikenal dengan pijer. Itu biasanya ditambahkan pada makanan yang dia berfungsi untuk mengenyalkan. Jadi biasa ditambahkan pada bakso, kemudian otak-otak, kerupuk, kerupuk rambak biasanya atau kerupuk gendar kalau di Jawa. Nah, ciri-cirinya yaitu sama. Kalau yang bakso yang atau bakso otak-otak atau cilok yang yang ditambahkan boraks, dia teksturnya sangat kenyal. Terus tidak lengket. Kalau bakso kan agak lengket ya, dia tidak lengket dan juga tidak mudah hancur, tidak mudah putus ya. Dia tidak mudah putus. Sedangkan kalau kerupuk yang mengandung boraks, dia rasanya agak getir, seperti itu. Rasanya agak getir. Kemudian kalau untuk yang dua bahan berbahaya lagi itu pewarna tekstil, ada rodamin B dan juga metanil yellow. Rodamin B itu warnanya pewarna, sebenarnya dia pewarna untuk tekstil ya. Jadi warnanya itu ngejreng, pink ngejreng. Jadi biasanya ciri-cirinya mengenalinya adalah makanan yang warnanya pink ngejreng. Biasa kita temukan pada kerupuk-kerupuk, kerupuk melarat ya bahasanya kalau di sini ya, kerupuk melarat yang biasanya warnanya tuh pinknya agak ada titik-titik, ada yang apa namanya berpendar gitu, jadinya ada yang nggak rata, jadi nggak rata. Atau biasa juga ditemukan pada makanan rambut nenek yang suka dimakan anak-anak, rambut nenek yang warnanya pink itu biasanya juga uh, mengandung rodamin B. Atau cup-cup es krim, es tungtung tuh yang warnanya pink itu biasanya juga kalau kita kita periksa di pakai apa uji rodamin dia positif. Jadi ciri-cirinya adalah kalau yang pewarna itu ngejreng. Kalau metanil yellow kuningnya ngejreng, kalau yang rodamin B merah mudanya pink yang ngejreng. Itu sih yang mudah kita untuk dikenali seperti itu. Kakak-kakak Masih semuanya kedengeran tadi ya? sudah disampaikan oleh. Iya, bagaimana Kak? Masih kedengeran ya? Ya, kakak-kakak semuanya tadi sudah disampaikan oleh Kak Rati terkait cara kedengaran Kak, terdengar Kak. Cara mengenali ciri-ciri bagaimana sih makanan itu terdapat atau uh, tercampur oleh bahan kimia yang tadi sudah dijelaskan. Jadi kakak-kakak apabila kakak-kakak kemah, nanti akan berkemah, biasanya kan nanti kakak-kakak biasanya itu membeli makanan ya atau nanti untuk dimasak begitu. Nah itu harus kakak-kakak harus lebih teliti lagi. Beli tahu, terus beli ikannya itu harus kita kenali karena tadi sudah dijelaskan oleh Kak Rati terkait untuk bahan kimia yang berbahaya yang biasa dicampurkan pada makanan. Nah itu nanti kakak-kakak silahkan lebih teliti lagi untuk memilih makanan yang akan dibeli begitu. Kemudian tadi kan yang tadi dijelaskan Kak, itu kan banyak bahan makanan yang pokok ya Kak, kayak misalkan ikan, terus tahu. Kalau misalkan kayak snack-snack kayak gitu Kak, gimana kan biasanya ini anak pramuka nih kayak ada yang Oh beli ya. makanan ringan begitu. Itu cara mengenalinya itu gimana Kak? Mudah banget, mudah banget. Kalau yang makanan justru yang berkemasan ya makanan snack-snack itu kan berarti di dalam kemasan ya. Itu mudah banget kita rumusnya pakai ceklik tadi. Mungkin udah sering denger ya kakak-kakak semua ya kakak pramuka ceklik. Kita tinggal cek kemasannya. Ketika kemasannya masih utuh, berarti kemungkinan dia masih aman. Tapi kalau kita apa namanya membeli makanan kemasannya sudah misalkan minuman kaleng sudah penyok atau misalkan minuman atau makanan dalam kemasannya sudah gembung, itu sebaiknya tidak dibeli karena tidak terjamin dia tidak terkontaminasi tadi, terkontaminasi mikroba. Kemudian cek labelnya, cek makanannya apakah ada beberapa yang menggunakan bahan tambahan dan mungkin saja tidak semua orang cocok gitu. Misalkan untuk orang-orang yang dia lagi diet
garam atau yang lagi diet gula, itu ada informasi berapa sih kadar garam yang ada di makanan itu, ada kadar gula yang apa, kandungan gula yang ada di makanan itu ada di labelnya, itu di informasi nilai gizi ada di labelnya. Kemudian yang pasti cek izin edar ya, jadi jangan sampai kita membeli makanan dalam kemasan yang tidak ada izin edarnya. Izin edar makanan itu ada dua yang mengeluarkan, ada pemerintah daerah, itu namanya PIRT, itu biasanya diproduksi oleh industri rumah tangga. Kemudian juga ada yang dikeluarkan oleh Badan POM. Untuk Badan POM sendiri, pangdarnya ada dua macam, ada MD, ada ML. Mudah sekali, MD itu artinya makanan dalam, berarti diproduksi di dalam negeri, pabriknya ada di Indonesia. Sedangkan kalau ML berarti itu adalah produk impor karena produsennya ada di luar negeri. Ketika kita sudah membeli produk yang terdaftar, itu berarti sudah melalui proses evaluasi, sudah dicek kandungannya, kemudian sudah dicek bahan tambahannya sesuai dengan ketentuan dan sebagainya. Jadi jangan khawatir lagi. Yang terakhir adalah cek kadaluarsanya. Pastikan bahwa makanan yang kita beli itu belum kadaluarsa, dan pastikan juga ketika dia memang belum kadaluarsa, kemasannya juga tadi seperti di awal masih utuh. Jadi kalau untuk makanan yang dalam kemasan justru lebih mudah, tinggal cek klik aja tadi. Cek kemasan, cek labelnya, cek izin edarnya, dan cek kadaluarsanya, kayak gitu. Ketika memang produknya ternyata belum ada izin edarnya, ya jangan kita beli gitu. Misalkan banyak sekali ya makanan-makanan anak-anak kecil yang renteng-renteng gitu, cuman ada namanya doang. Sedangkan kalau makanan itu sudah ada izin edarnya, informasi di kemasan itu labelnya lengkap, ada nama dagangnya, kemudian ada dia jenis makanannya, berat bersihnya, kandungan gizinya, apakah dia pakai bahan tambahan, apakah dia ada tanggal kadaluarsanya, informasi lebih jelas, jadi lebih mudah justru. Jadi jangan lupa cek klik tadi kalau mau kemah beli makanan cemilan ya, jangan lupa untuk cek klik. Ya. Kakak semuanya jangan lupa kalau sebelum membeli makanan itu kakak harus cek klik ya. Cek klik itu apa sih? Tadi yang sudah dijelaskan. Cek, kaknya itu cek yang pertama itu cek kemasan, kemudian izin edar, kemudian kadaluarsa. Ya, kemasan dan izin edar tadi. Jadi jangan lupa kakak sebelum membeli makanan itu harus cek klik juga. Kemudian Kak, sebelum kita lanjut, kakak-kakak semuanya boleh nanti kalau ada yang mau bertanya, silahkan tulis di kolom komentar ya kakak-kakak. Boleh nanti kakak-kakak untuk bertanya terkait Pramuka Sapa ini atau Pramuka Sadar Pangan Aman. Kita lanjut ya Kak. Baik, untuk kalau ada nggak sih Kak tips agar terhindar dari makanan yang tercemar itu? Boleh kasih tipsnya nggak Kak untuk bagaimana kita terhindar agar agar terhindar dari pangan yang tercemar itu? Tercemar. Ya, ada kalau kita ada 5 kunci milih pangan yang aman. Terhindar dari pangan yang tercemar berarti kita gimana caranya bisa milih pangan yang aman ya. Ada 5 kunci. Yang pertama kita harus kenal dulu pangan yang aman itu seperti apa. Tadi sudah dijelaskan di awal ya sama Kak Rati, pangan yang aman yang bebas dari 3 cemaran tadi. Kemudian sudah kita kenali, kita pastikan kita membeli hanya yang aman tadi. Kalau untuk pangan untuk pangan yang tadi sudah dikemas, kita dengan cara cek klik tadi ya kan. Kemudian kalau untuk pangan siap saji, kita jangan lupa untuk membeli di tempat yang bersih. Membeli di tempat yang bersih, kemudian bagaimana tempat yang bersih itu yang pasti dia menyediakan tempat cuci tangan. Kan tadi kita kan makan tidak hanya makan yang terkemas aja ya, kita kadang juga beli bakso, kita beli pangan siap saji ya kan, dimanapun, apalagi yang suka
kemah atau suka apa movable ya, bergerak kemanapun nih, nggak cuma stay di rumah ya, itu kita pastikan beli pangan di tempat yang bersih. Tempat yang bersih itu adalah yang dia terlindung dari sinar matahari dan hujan, kemudian juga tempatnya tidak ada binatang yang berkeliaran di tempat jualan itu, kemudian peralatan makannya bersih, ada cuci tangan untuk kita cuci tangan, kemudian alat makannya dicuci dengan air yang bersih, mengalir dan selalu ganti. Jangan sampai kita beli makan yang alat makannya dicuci dalam satu wadah yang dari pagi sampai sore nggak pernah diganti. Siapa yang suka kayak gitu? Kemudian beli dari penjualnya yang sehat dan bersih. Jangan sampai kita membeli makanan tapi penjualnya sendiri ada penyakitnya, misalkan dia lagi flu atau dia punya penyakit kulit gitu. Jadi pastikan penjualnya juga bersih dan memakai masker walaupun tidak pandemi ya, walaupun kita belum pandemi atau nanti sudah tidak pandemi, tetap utamakan membeli makanan pada penjual yang bersih. Biasanya dia pakai selemek dan juga dia pakai masker karena supaya terhindar, supaya apa namanya tidak ada yang mencemari makanan dari penjualnya. Kemudian pilih makanan yang sudah dimasak, yang masaknya matang. Jadi makanan yang matang itu lebih baik daripada makanan yang setengah matang. Jadi yang siapa yang suka beli makanan yang tidak, yang kurang matang itu dihindari karena proses pematangan itu adalah salah satu proses mengurangi mikroba atau cemaran biologi. Kemudian pastikan kalau kita beli minum makanan yang dingin atau pakai es, pastikan adalah esnya yang terbuat dari air matang karena proses pembukuan itu tidak membunuh bakteri. Dia bakterinya itu hanya pingsan aja. Tapi ketika esnya itu mencair, dia akan hidup lagi bakterinya. Jadi pastikan beli es yang terbuat dari air yang matang. Kemudian beli makan juga di tempat yang disajikan dengan wadah yang bersih ya. Tadi contohnya tidak pakai alas koran, kemudian mengambilnya juga ada alatnya, bukan diambil oleh tangan penjualnya langsung ya, seperti itu. Mungkin itu tips-tipsnya ada tadi, kenali pangan, kemudian juga dibeli pangan yang aman tadi tips-tipsnya. Untuk Baik, jadi makanan yang sudah ya lanjut, silakan. kalau misalkan kakak-kakak masak itu harus mateng ya kakak-kakak. Jadi nanti kalau misalkan nggak mati itu kumannya nggak mati. Jadi dia cuma Iya. pingsan doang. Jadi nggak cuma manusia pingsan, jadi kuman juga bisa pingsan. Jadi nanti hidup lagi gitu Harus kumannya. minimal 70 derajat Celcius ya kalau dimasak. Jadi pastikan kalau makanan yang jadi makanan yang dibekukan itu, misalkan kita membekukan air mentah ya untuk jadi es, itu kumannya ya, ini adalah air yang sudah dimasak seperti itu. Masih tergabung? Halo Kak Rati. Masih dengar? Ya Ya. masih masih baik. Tadi kita sudah mengenali apa itu aman pangan, kemudian kita juga sudah mengenali apa saja yang biasa tercemari dalam makanan, kemudian kita juga sudah mengenali bagaimana cara kita memilih makanan. Nah, sekarang kira-kira Kak, apa sih akibat dari dampak dari kita apabila kita salah membeli makanan yang seharusnya tidak boleh dibeli begitu, Kak? Apa akibatnya kalau kita mengkonsumsi pangan yang tercemar ya? Ya, ya benar begitu. Ya, tadi kan seperti tadi dijelasin di awal, cemaran mangan itu ada 3 macam, ada cemaran fisika, biologi, sama kimia. Kalau cemaran fisika pasti kita sudah langsung bisa ngerasain ya. Misalkan kita kemakan kerikil atau streples, biasanya langsung tuh kita bisa langsung ada efeknya ke kita. Itu pasti juga berbahaya ya kalau sampai kita ketelan streples, itu pasti berbahaya ya, itu bahayanya. Makanya hindari beli makan yang pembungkusnya di streples, sebisa mungkin pakai yang pakai apa namanya pembungkus lain, sehingga misalkan nasi uduk gitu ya,
mendingan pakai karet kayak gitu. Beli gado-gado, pilih yang dibungkusnya pakai karet, atau misalkan dikemasnya, dibungkusnya pakai solatif seperti itu. Efeknya sudah langsung kita rasakan. Tapi kalau bahaya biologi juga sama. Kalau kita mengkonsumsi makanan yang tidak bersih, yang tercemar bahaya biologi, baik itu bakteri, itu pasti akan langsung berefek di hari itu. Biasanya langsung kita rasa diare, sakit perut, dan sebagainya. Itu mudah sekali. Yang agak lebih berbahaya kalau kita mengkonsumsi pangan yang tercemar kimia, karena memang dampaknya itu tidak langsung terasa di hari itu, tidak langsung bisa kita rasakan dia, apalagi yang tadi mengandung bahan-bahan berbahaya, dia akan terakumulasi di dalam tubuh kita, dan akan menyebabkan gangguan kesehatan, bahkan sampai kematian kalau memang kadarnya sudah terlalu berlebihan gitu. Itu mungkin Kak Rini. Ya, baik. Sebelum dilanjut ya Kak Ratih, boleh kakak-kakak semuanya kalau misalkan ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, boleh kakak-kakak tulis pertanyaannya di kolom komentar ya kakak-kakak, atau juga bisa di kolom pertanyaan. Kemudian Kak Ratih, kan biasanya nih Kak Ratih kalau anak pramuka kan selalu kemah itu kita kan kayak misalkan membawa untuk biasanya kan kalau pramuka itu kayak sudah habis nih minuman. Nah, itu kita gunakan kembali botolnya. Nah, itu apakah botol plastik itu boleh digunakan secara berulang, Kak? Iya, jadi kita memang sudah di era sekarang ya, apa namanya, sangat cari ya yang praktis-praktis ya gitu. Jadi banyak sekali Iya. sekarang kemasan-kemasan pangan. Nah, apakah botol minuman yang kita beli untuk minuman sekali minum itu bisa diisi ulang ya, seperti itu, bisa dipakai berulang ya? Nah, jadi Iya, Kak. teman-teman, ini berlaku umum ya. Jadi untuk kemasan-kemasan pangan kita bisa lihat biasanya di bawahnya ada tanda tara pangan. Jadi ada gambar garpu dan sendok. Itu menyatakan bahwa kemasan itu baik itu plastik ataupun yang lain itu bisa untuk makanan atau food grade. Tapi plastik sendiri ada bermacam-macam jenisnya. Kalau satu hari sendiri ya, tapi dipastikan kalau untuk yang minuman-minuman yang sekali pakai kemasannya itu memang hanya untuk sekali pakai. Jadi ada kode-kodenya itu, ada, nanti bisa di googling ya, ini kan kakak-kakaknya ini udah gen Z ya semua ya, anak-anak milenial udah biasa googling ya, kembali Google bisa dicari jenis-jenis plastik, nanti ada tanda segitiga, nanti ada hurufnya, ada angkanya 1, 2, 3, itu menandakan jenis plastik. Dan biasanya kalau untuk yang sekali pakai, minuman yang sekali pakai itu memang hanya untuk sekali pakai, itu kodenya akan beda sama kodenya akan berbeda dengan kemasan botol minum yang mungkin kita beli harganya agak mahal, misalkan yang merek-merek tertentu, itu bisa memang untuk dipakai berulang. Tapi kalau untuk minuman yang kita beli sekali minum, itu memang hanya untuk sekali pakai, bukan untuk diisi. Jenis plastiknya adalah untuk sekali pakai. Jadi sebaiknya memang tidak dipakai berulang ya. Kalau mau dipakai berulang, misalkan karena kita juga lingkungan, wadah minuman sendiri yang memang plastiknya diperuntukkan untuk dipakai berulang. Gitu. Semoga jelas ya. Baik, kakak-kakak. Ya, terima kasih Kak Rati. Baik, dilanjut ya Kakak. Kak, jadi saya tuh pernah ngedengar Kak, kalau misalkan kita itu kalau misalkan konsumsi kentang goreng itu kan menimbulkan kanker. Apa benar Kak? Kemudian uh, yang saya tanyakan tuh apakah benar untuk apabila kita mengkonsumsi kentang goreng itu secara berlebihan akan menimbulkan kanker? Oke, baik. Jadi sebenarnya nggak spesifik kentang goreng ya gitu. Semua segala sesuatu yang berlebihan memang nggak baik buat kesehatan. Tapi di sini bukan masalah kentangnya atau gorengnya, tapi lebih ke semua segala sesuatu, itu mungkin lebih ke isunya minyaknya ya. Jadi bukan hanya kentang, tapi kalau kita mengkonsumsi makanan yang digoreng dan minyaknya dipakai berulang kali, itu bahayanya di situ. Jadi minyaknya itu nanti akan karena dia pemanasan berulang terus, dia akan menghasilkan bahan kimia tertentu yang sifatnya dia karsinogen.
ke tubuh kita. Jadi itu bukan hanya kentang gorengnya ya, tetapi semua makanan digoreng, tapi digorengnya menggunakan minyak yang itu menggunakan minyak yang tidak dipakai berulang kali, melebihi apa namanya standar yang harus digunakan itu. Biasanya warnanya ada bisa kita lihat dari warna ya. Ketika warnanya udah hitam dan sebagainya itu sebaiknya dihindari. Baik. Eh, jadi teman-teman, jadi sebenarnya tidak hanya kentang goreng saja begitu ya, apabila uh, secara secara memang yang secara berlebihan itu tidak baik. Jadi tidak hanya kentang goreng yang menimbulkan kanker, namun apapun yang memang digoreng secara apa minyaknya yang memang sudah kurang, ya itu yang akan menimbulkan kankernya. Kemudian Kak, kembali ke kalau misalkan kita cara mengetahui zat warna kimia berbahaya pada produk itu kandungan zat warna kimia itu harus seberapa gitu Kak? Harus bagaimana mengetahui kandungan zat warna kimia berbahaya pada produk pangan itu Kak? Jadi gini, zat warna itu di dalam makanan memang ada yang dibolehkan, ada yang tidak diperbolehkan ya. Jadi zat warna itu pewarna itu ada pewarna makanan, food grade, ada juga yang pewarna tekstil. Tadi sudah dijelaskan di awal, salah satu bahan berbahaya yang sering disalahgunakan di makanan ada dua pewarna tekstil. Nah, tadi saya bilang ada rhodamin B sama metanil yellow itu. Sedangkan kalau pewarna makanan itu banyak yang dibolehkan. Tapi kenapa banyak yang lebih memilih pakai pewarna tekstil? Itu alasannya pasti lebih ekonomis biasanya. Kalau pewarna makanan, itu jumlahnya memang ada takarannya. Ketika kakak-kakak semuanya membeli makanan yang sudah terdaftar tadi izin edarnya, itu jumlah pewarnanya sudah dievaluasi dan dinyatakan dia aman buat kita. Jadi makanya mendapat izin edar. Tapi gimana nih cara ngenalin kalau kita makan makanan yang siap saji itu kan tidak harus terdaftar ya, es atau misalkan kue yang siap saji, cake kayak gitu yang tidak terdaftar, kita mudah mengenalinya. Yang tadi kalau pakai pewarna yang dilarang itu warnanya biasanya sangat mencolok dan dia tidak rata tadi. Contohnya yang rhodamin warnanya pink dan yang metanil yellow warnanya kuning. Sedangkan kalau pewarna makanan yang diizinkan, mereka kalau misalkan makainya berlebihan pun pasti akan pengaruh ke rasa. Ketika mereka makainya berlebihan, pasti akan rasa makanan juga akan terganggu seperti itu. Jadi biasanya kalau yang pakai pewarna makanan, mereka pakai batasan yang sesuai dengan batasannya. Gitu. Karena kalau udah di luar batasannya, pasti akan mengganggu rasa makanan itu sendiri. Yang kita takutkan adalah menggunakan pewarna tekstil tadi yang dua macam tadi itu. Jadi cara mengenalinya, hindari beli makanan dengan pewarna yang mencolok, gejreng dan tidak rata. Contohnya tadi ya, kalau rhodamin biasanya ada di, saya sebutin contoh-contoh makanannya kerupuk ya, banyak tuh kerupuk yang gonjreng-gonjreng itu, pinknya pink merah jambu itu, terus sama kuning gonjreng itu ciri-cirinya yang mengandung warna yang dilarang. Gitu. Mudah-mudahan jelas ya kakak-kakak semua. Masih terhubung Kak ini? Iya Kak, terhubung Kak. Ya, baik. Itu ya kakak-kakak, jadi tips cara mengenalinya seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian Kak, di sini ada yang bertanya Kak, kalau membeli buah itu gimana cara mengenalinya? Maksudnya gini Kak, kalau membeli buah itu gimana cara mengenalinya? Yang masih sehat itu seperti apa begitu Kak? Kalau untuk yang cara membeli buah. Dari membeli buah. Kalau buah itu kan makanan segar ya, yang ada batasan umurnya. Misalkan contohnya kita biasanya suka dijual segar itu kan semangka, nanas gitu ya. Itu pasti ada batasan umurnya. Umur ketika dia sudah mulai dibuka, ya kan? Kita mudah sekali mengenalinya dari indera kita yang kita punya. Jadi dari warna, rasa, dan bau itu mudah sekali mengenalinya. Makanan yang segar pasti mempunyai warna, bau, dan rasa yang normal seperti buah pada umumnya. Kayak gitu kalau buah-buahan ya.
Ya. Mudah sekali yang memangnya agak ya sulit kita kenali kan nih kalau diberikan tambahan bahan berbahaya. Tapi kalau masih makanan segar itu kita mudah mengenalinya dengan indera yang kita punya, penciuman, rasa dan juga warna. Kita bisa lihat dari warnanya, kita bisa 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 kenali dari baunya dan kita bisa kenali juga dari rasanya. Karena kita tahu yang normalnya seperti apa kan gitu. Ketika itu sudah berbeda dari normalnya, sebaiknya kita hindari untuk kita beli atau kita makan. Iya. Baik, itu ya Kak Jamuri, semoga terjawab. Kemudian Kak, kalau misalkan kan biasanya nih ya Kak, mungkin kakak-kakak yang lain juga pernah mengalami seperti ini. Kalau misalkan Mm, kan kita itu mau memakan buah begitu, terus mm. buahnya itu sebelahnya itu sudah busuk, terus sebelahnya itu tidak busuk. Nah itu tuh Masih sebenarnya bagus. atau enggak sih Kak? Iya gitu. Biasanya kan kalau kalau misalkan dibuang, ih sayang gitu kan. Kalau misalkan masih bisa dimakan dan tidak ada uletnya gitu tuh, itu sebenarnya bagus nggak sih Kak? Ini kebanyakan orang Jadi ini masih sebenarnya melakukan kayak emang gini nih. jadi beberapa mungkin beberapa bisa tapi beberapa enggak. Tapi sebaiknya kalau kita bisa buang sebaiknya dibuang aja ya. Jadi ada beberapa yang makanan contohnya atau roti gitu ya, roti berjamur gitu ya. Ini kita nanti di luar buah ada beberapa makanan yang dia itu menghasilkan racun. Contohnya kayak tadi roti yang berjamur, kita melihatnya, oh ini jamurnya di sisi sini saja nih, sini sisinya enggak ya. Bisa kita potong ya, terus kita bakar, matikan jamurnya. Tapi sebenarnya dia sudah mengeluarkan racun yang bisa jadi akan apa namanya mengganggu kesehatan kita kalau kita konsumsi. Jadi nggak bisa kasat mata seperti itu. Jadi khawatirnya gitu, ada beberapa makanan yang secara alami dia sudah mengandung racun ketika dia sudah tidak bagus untuk dikonsumsi. Jadi walaupun sudah kita potong, yang busuk sudah kita buang, takutnya racunnya udah menyebar di buah itu. Jadi sebaiknya dihindari aja. Jangan dimakan, udah langsung dibuang aja. Jangan sayang-sayang, nanti kita malah takut buntung, nanti malah buntungnya lebih banyak lagi ya, karena harus ke rumah sakit atau harus minum obat kayak gitu. Kalau untuk di buah-buahannya Kak, kayak misalkan kan misalkan nih di buahnya itu busuk sebenarnya, cuma sebagian busuknya saja gitu, tapi sebagiannya nggak busuk gitu Kak, masih bisa bisa dimakan. Itu gimana Kak? Boleh atau enggak Kak? Jadi tadi saya bilang kita nggak kenal, kita tidak tahu apakah busuknya itu hanya penampakan secara warna atau tapi kita nggak tahu apakah dia sudah ada racun di dalamnya seperti itu. Sebaiknya sih kalau sudah busuk dibuang aja. Jadi Ya, dibuang. berarti Kalau kalau buah-buahan misal sebenarnya bukan kalau buah-buahan sebenarnya bukan keahlian Badan POM ya gitu lebih ke, tapi bantu jawab secara logika dan dilogikain sama keamanan pangannya aja. Tadi makanya ya, saya logikain dengan roti gitu. Tapi kalau buah-buahan lebih ke yang lain, tapi nggak apa-apa tadi dibantu jawab. Sebaiknya sih kalau memang sudah sebagian busuk itu khawatir memang yang lainnya juga sudah tercemar oleh cemaran kan kita nggak bisa lihat biologi itu kecil ya, bakteri itu kecil, kita nggak bisa lihat gitu. Bukan hanya ulatnya aja, kalau ulat malah malah mungkin gampang kenalinnya, tapi yang kita khawatirkan ketika ada bakteri di situ. Karena kalau sudah ada pembusukan berarti di situ sudah ada bakteri yang berkembang biak gitu. Kita nggak tahu apakah hanya di spot yang busuk aja atau sudah menyebar ke spot yang lain, walaupun secara kita lihat itu masih belum busuk gitu. Sebenarnya untuk cari aman dibuang aja ya baik. atau ya Jadi lebih baik dihindari makan yang jadi sudah busuk-busuk. ya. Sayang atau Jadi Kakak jangan sayang-sayang ya, langsung buang aja daripada nanti iya, nanti malah jadi imbasnya sakit, malah lebih ke depan gitu ya. iya banyak ujungnya. Iya. Kemudian Kak Rati ada pertanyaan lagi dari penonton, yaitu dari Kak Husair Haliki. Nah, ini izin bertanya Kak, katanya, bila makanan makan gorengan itu kan memakai minyak, tapi saya lihat Iya, ada penjual goreng minyaknya itu ada yang dicampur plastik atau lilin, itu gimana? Itu makanannya uh, atau tidak begitu Kak?
Kak Haki masih lihat di mana itu? Saya kira masih cuma ada di TV doang waktu dulu. Masih ada kah sekarang Kak Haki makanan minyak yang dicampur dengan apa namanya plastik atau lilin? Ya, yang pasti plastik itu kan terbuat dari bahan kimia ya. Ada beberapa plastik yang aman digunakan karena dia titik didihnya itu tinggi sehingga ketika dia digunakan untuk air, kan ada plastik oh bisa nih buat gelas ya, gelas plastik. Ada yang hanya bisa buat air dingin, tapi ada juga nih gelas plastik yang bisa buat minuman panas saat kita bikin kopi. Ya, seperti itu. Itu memang ada jenis plastik yang berbeda. Tapi kalau plastik itu sampai meleleh, apalagi bercampur dengan minyak, pastinya itu tidak aman buat kita karena memang plastik itu terbuat dari bahan kimia seperti itu. Jadi kalau memang masih ditemukan yang seperti itu, saya sendiri belum pernah menemukan ya, kecuali Pak zaman dulu pernah lihat-lihat di TV. Kalau memang masih ditemukan, sebaiknya memang dihindari. Atau kalau Kahaki ya, kalau Kahaki bisa mengedukasi pedagangnya untuk memberitahu bahwa tidak aman apa namanya mengolah makanan dengan cara seperti itu. Tapi kalau saya sendiri sih belum pernah ketemu tuh. Tapi kalau memang ada itu memang tidak aman karena memang plastik terbuat dari bahan kimia sehingga kalau bercampur dengan makanan kita pasti akan ada efeknya ke tubuh kita kayak gitu. Ya, jadi begitu Tapi ya lebih Kak bagus karena Haki. harusnya diedukasi ya penjualnya ya. Jadi kakak-kakak juga selain kakak-kakak harus memilih makanan yang sehat dan baik dikonsumsi, kakak-kakak juga wajib mengedukasi apabila pedagangnya itu tidak benar atau kurang baik begitu untuk cara pembuatannya atau Iya. apa pelayanannya seperti itu. Iya. Kemudian Kak ada Tapi dengan juga cara yang yang bertanya, baik, dengan cara yang baik tentunya ya, iya. dengan cara yang baik. Kemudian ada juga Kak dari kingcops.id. Sore Mm. Kak Ratih, apakah es krim yang udah cair diperbolehkan dibekukan lagi? Apa? Es krim? Ya, yang sudah cair bisa dibekukan lagi nggak itu Kak? Oh, kalau es krim sebaiknya sih memang ya sebaiknya memang makanan yang sudah dicair, sudah di thawing bahasanya ya kalau di kita dicairkan sebaiknya langsung kita konsumsi itu. Karena mungkin sudah pernah coba kalau kita bekukan lagi pasti dia teksturnya kalau es krim itu akan berbeda dibanding pada saat kita beli seperti itu. Kalau untuk makanan mentah itu tidak disarankan kita setelah di makanan matang juga sih sebenarnya karena bakteri pada saat pembukuan itu memang tidak mati. Jadi sebaiknya kalaupun kita mencairkan makanan itu sesuai dengan kebutuhan kita. Misal kita punya stok nih, stok rendang kan ya, stok rendang kita bekukan ya. Makanan aman tuh disimpan sebenarnya dalam kondisi beku. Kalaupun dalam kulkas itu hanya umurnya berapa hari saja, jangan sampai lebih dari seminggu. Nah, kita sebaiknya memang mencairkan atau mentaulinya itu sesuai kebutuhan karena memang bakteri bisa tumbuh lagi ketika pada suhu yang tidak aman. Suhu tidak aman makanan itu ada suhu-suhu seperti ini nih, suhu ruangan seperti ini tuh membuat bakteri yang tadinya satu dia bisa berkembang biak kayak gitu. Tapi ketika dia dimasak atau dibekuk, kalau dimasak dia akan mati, kalau dibekukan dia akan dorman. Jadi sebaiknya memang mencairkan sesuai kebutuhan yang mau kita makan supaya tidak dibekukan lagi. Itu lebih baik tidak dibekukan lagi. Tapi kalau untuk makanan es krim sendiri pasti secara rasa, secara mutu, tekstur pasti juga akan berbeda. Jadi kita juga mungkin nggak suka ya kayak gitu dari segi rasa dan teksturnya. Tapi untuk makanan yang lain sebaiknya disarankan kita mencairkan atau mentauinya sesuai dengan kebutuhan yang mau kita konsumsi biar tidak ada proses beku towing berulang kali. Baik. Pasti akan Ya, merusak gizi dari makanan itu sendiri. ya. Kemudian Kak ada yang bertanya lagi, mungkin ini Kang Jun 886. Nah, itu ada yang bertanya, Kakak izin bertanya, es itu berbahaya atau tidak Kakak? Mungkin Kakak Kang Jun ini tertinggal live-nya begitu Kak. Iya, tadi udah jelaskan ya. Es
Kalau selama pertama yang minum kalau masih normal ya, kalau kita punya alergi dingin ya sebaiknya hindari es. Tapi kalau misalkan kita buat orang yang normal nih semuanya yang dia nggak alergi es, nggak alergi dingin, pastikan kita minum membeli atau mengkonsumsi minuman dingin yang esnya menggunakan es yang memang diolah dari air yang sudah dimasak. Biasanya kalau es-es yang balok-balok itu memang tujuannya sebenarnya bukan untuk di makanan. Biasanya digunakan untuk proses pendinginan ikan dan sebagainya. Sedangkan kalau untuk es yang memang untuk digunakan untuk minuman itu biasanya ada sendiri. Biasanya bentuknya kubik cup-cup seperti itu ya. Itu jadi pas itu harusnya dia diproduksi menggunakan air yang memang sudah memenuhi syarat air minum. Jadi pastikan es yang kita makan itu adalah es yang memenuhi dibikin dari air matang, memenuhi syarat air minum kayak gitu. Jadi itu ya Kang Jun 886. Jadi kalau misalkan sebenarnya untuk esnya sendiri itu bagaimana kitanya kalau misalkan alergi untuk diri sendiri itu sebaiknya tidak dikonsumsi, kemudian apabila kita yang normal itu boleh dikonsumsi. Dan untuk membuat esnya itu harus menggunakan air yang matang ya Kak Ratih. Air Gitu. matang. Jadi jangan Iya, sampai kalau kita beli air yang kalau kita beli, iya, kalau kita beli dan kita nggak tahu, kalau kita nggak tahu dia air matang atau air dingin sebaiknya hindari. Kalau saya sendiri lebih milih yang sudah didinginkan di lemari pendingin daripada kita menambahkan es. Kalau kita nggak tahu nih si penjualnya pakai es yang seperti apa. Kalau saya langsung tanya, esnya es apa? Es bikin sendiri dari air matang atau es beli? Kalaupun es beli, esnya yang bentuknya apa gitu? Apakah es yang memang untuk makanan atau es yang untuk pendinginan? Karena kalau es yang untuk balok-balok itu biasanya itu bukan buat untuk makanan. Jadi dia dibuatnya tidak dari air minum atau air yang sudah dimasak. Jangan ragu untuk bertanya, kan kita konsumen ya, kita konsumen harus kita bisa milih gitu mana yang mau kita makan, mana yang mau kita minum sesuai dengan pemahaman dan pengetahuan kita. Sekarang kita sudah lebih tahu, udah lebih cerdas, harus kita bisa milih sehingga nanti penjual pun pasti ketika kita semua konsumen cerdas bisa milih makanan yang aman dan yang bergizi, pasti penjual juga akan berlomba-lomba untuk menjual yang aman dan bergizi ketika konsumen memang sudah punya permintaan seperti itu. Jadi kita konsumennya dulu nih harus cerdas. baik. Jadi begitu ya Kang Jun. Kemudian mungkin Kak Ratih di sini ada mungkin keluar dari ini ya Kak, keluar dari tema. Ini ada yang bertanya. Saya nanya Kak, kalau apakah masker itu ada bakterinya? Itu Kak. Masker ada bakterinya. Kalau maskernya digunakan oleh pasien COVID pasti ada virusnya. Masker yang mana nih? Masker yang kalau masker yang memang dia sudah punya izin alat kesehatan dari Kementerian Kesehatan, dijual dikemas juga masih kemasnya tersegel, ya pastinya harusnya terjamin ya sterilannya. Gitu. Ini belum jelas nih pertanyaannya masker yang mana. Kalau masker yang bekas kita pakai ya bisa saja ada bakterinya. Iya. Jadi Ya, pasti begitu ya Kak. Jadi, pakai masker lebih bagus daripada tidak pakai masker ya. Di kondisi pandemi seperti ini. ya baik. Kalau gitu, terima kasih kakak-kakak atas pertanyaannya karena memang waktu yang sudah harus memisahkan kita. Jadi boleh Kak Ratih closing statementnya untuk penonton agar bisa memilih untuk pangan aman gitu untuk kakak-kakak pramuka sapa ini. Oke, buat seluruh apa namanya ini kakak-kakak pramuka sapa baik di DKD Banten ataupun di provinsi lain yang menyaksikan, jadi kita harus apa namanya selalu mengupdate informasi kita supaya kita menjadi konsumen yang cerdas ya, konsumen yang cerdas untuk bisa memilih pangan yang aman. Pastikan sebelum kita memilih makanan yang kita konsumsi, pastikan untuk makanan yang memang sudah dikemas, pastikan cek klik tadi dulu, cek kemasan, label, kemudian izin edar dan juga kadaluarsa. Untuk makanan siap saji, kita pastikan kita mengkonsumsi, kita membeli di tempat yang bersih, dari pedagang yang bersih, dan sudah kita kenali tadi pangan yang aman dari 3 cemaran tadi. Seperti itu mungkin kali ini.
Ya, baik. Terima kasih Kak Rati Ya. atas ilmunya, sangat bermanfaat Iya, sekali untuk saya terima kasih dan untuk sama-sama. baik kakak-kakak, closing dari saya, jadi jangan lupa untuk selalu mengenal apa saja yang harus kita lakukan sebelum membeli, kemudian harus mengenal uh, apa saja yang biasa tercemar, yang biasa digunakan, bahaya dari bahan-bahan yang memang berbahaya di dalam makanan, itu harus kita kenali. Kemudian apabila kakak-kakak mengenal menemukan pedagang yang memang uh, ketika menjualnya dia menggunakan minyak yang memang sudah tidak layak untuk digunakan, kemudian pelayanan ataupun pelayanannya seperti apa, itu juga kakak-kakak wajib mengedukasinya, tapi dengan catatan harus dengan baik-baik begitu. Hmm. Mungkin itu saja kakak-kakak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima Nanti mungkin kasih kita sama-sama. akan ada live sesi selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih Kak Rati. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Dan mohon maaf, Sama-sama. terima kasih Mohon maaf untuk Kak tadi Rati sudah atas waktunya terlambat. dan teman-teman. Ya. Terima kasih Ya, banyak atas undangan baik. DKD Banten. Jangan ragu, ya, jangan ragu lagi untuk misalkan ada butuh informasi lagi untuk mengundang kami. Dan mohon maaf apabila selama tadi kita diskusi ada yang kurang berkenan. Dan mohon maaf juga tadi terlambat ya karena ada agenda yang Ya, tidak bisa dihindari. Terima kasih. ya. Baik, kalau begitu teman-teman selamat menyaksikan di sesi selanjutnya. Jangan lupa untuk follow Instagram Badan POM di Serang dan jangan lupa juga follow Instagram Dewan Kerja Daerah Banten agar bisa mengetahui informasi lebih lanjut terkait sadar pangan aman ini. Kemudian dan yang lainnya terkait yang ada di informasi yang ada di Badan POM. Mungkin itu saja Kak Rati. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas waktu dan kesempatannya yang sangat bermanfaat. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Salam.